Shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang Yesus pasti datang kembali. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, tentu ini malaikat, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pernyataan malaikat memastikan bahwa Yesus akan datang kembali. Sebagai seorang Kristen berada pada situasi yang sangat penting untuk bersiap menanti kedatangan Tuhan. Sekarang ini bukan sekedar kita beribadah membangun iman kita saja, tapi sekarang ini ibadah-ibadah kita harus diarahkan kepada kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Kemajuan teknologi memberikan kita indikasi tentang fakta-fakta yang sudah dibicarakan dalam Alkitab. Ada salah satu ayat yang berkata, patung akan berbicara. Dulu kita sulit menduga-duganya. Tetapi sekarang sudah sangat mudah dimengerti. Kemajuan teknologi sekarang ini memampukan negara-negara maju membuat robot-robot yang bisa bicara. Robot-robot yang sudah bisa melakukan aktivitas sebagaimana manusia hidup melakukannya. Dulu kita tidak paham bagaimana cerita angka 66 yang di Wahyu itu akan bisa dilaksanakan waktu kita masih melakukan segala sesuatu serba manual. Tapi kemajuan teknologi sekarang meyakinkan kita apa sulitnya angka 66 itu terjadi di seluruh muka bumi sebagai alat transaksi dari uang. Tidak ada yang sulit. Dulu kita sulit menafsir ini. Waktu saya masih di sekolah teologi, keberadaan hidup di dalam dunia masih serba manual. Lalu kita sulit menduga apa yang diceritakan kitab Wahyu, apa sulitnya sekarang dipahami. Maka matilah sepertiga makhluk hidup, maka terbakarlah sepertiga dunia. Itu apa sulitnya sekarang dipahami. Jadi kedatangan Kristus yang diberitakan sangat perlu dicermati hari-hari ini. Tentang kedatangan itu sudah ditulis di 1 Tesalonika 4 mulai ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan itu. Janji pertemuan di udara sudah ditulis jauh di masa Paulus. Tidak ada lagi yang sulit dipahami tentang itu. Bagaimana orang akan terangkat dan bertemu Tuhan di udara. Apa yang sulit sekarang ditangkap akal sehat kita dengan kemajuan teknologi saja itu dapat terjadi. Apalagi dengan kuasa Tuhan. Jemaat Bukit Sion, saya didorong menyampaikan pesan, Yesus pasti akan datang kembali. Kesiapan kita sangat penting. Kita tidak dilarang hidup sebagaimana kita harus hidup. Tetapi kesiapan kita menantikan Tuhan tidak boleh diabaikan. Ada dua hal yang saya ingin ingatkan berkaitan dengan Yesus pasti akan datang kembali. Yang pertama, bagaimana kita menyikapinya. Ditulis dalam Alkitab Markus 13 ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. 1 Korintus 16:13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Beberapa hal yang diulang oleh Alkitab tentang bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, bertekun dalam doa. Yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa. Yang terakhir, teguh dalam iman. Ini harus terus diperhatikan. Kita harus berjaga-jaga. Semua peristiwa yang terjadi, ada banyak yang tak terduga. Segala sesuatu yang fana akan diakhiri. Semua yang fana akan diakhiri. Dan akan tiba perkara-perkara yang kekal, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada semua orang. Jemaat, kita semua tidak boleh lalai. Kita semua tidak boleh sibuk dengan diri kita. Silakan sibuk sebagaimana sepatutnya. Tapi jangan sampai lupa menyiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Maka berjaga-jagalah terus. Bertekunlah dalam doa. Kenapa? Sebab itu satu-satunya jalan membuat kita selalu kuat. Berjaga-jaga dan tekun berdoa. Berdoa adalah satu-satunya cara terbaik untuk menangkap apa yang dipikirkan, dikehendaki oleh Tuhan di dalam kita. Belajar bertekun mengucap syukur dalam segala hal. Bersungut-sungut tidak mendatangkan apapun yang baik. Tapi bersyukur membuat kita penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Bertekun dan teguh dalam iman. Hari-hari ini tiba kepada penyaringan, penampian.
Hari-hari ini kita sudah tiba di aspek penampian orang percaya. Gandum akan dibawa ke dalam lumbungnya, kata Alkitab. Ayo terus berlomba mengejar perkara sorga. Pikirkan selalu perkara yang di atas, kata Paulus kepada orang Kolose. Jangan sibuk terus memikirkan hidup yang fana. Hidup ini memang harus dijalani dan dihidupi. Tapi akhir dari perjalanan kita bukan di sini, tapi di dalam kerajaan sorga yang kekal. Selain daripada cara menyikapinya, Alkitab juga mengajarkan kita harus mempersiapkan diri. Wahyu pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan memberikan pesan kepadanya apa saja yang harus dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama di dalam ayat itu disebutkan, belilah daripadaku emas yang dimurnikan oleh api. Emas yang dimurnikan oleh api ini berbicara tentang iman yang dimurnikan. Iman harus semakin dimurnikan. Seperti Ayub berkata, sekiranya Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas yang murni. Saya baca 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal-hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Semua proses yang kita lewati, saya ulang, semua proses yang kita hadapi adalah untuk satu maksud ilahi, agar iman kita semakin dimurnikan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya oleh api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun proses yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Kalau seketika kita dibawa kepada berbagai-bagai pencobaan, adalah untuk memurnikan iman kita. Tapi pun kalau Tuhan izinkan kita menikmati segala kenikmatan hidup, jangan lupa Tuhan mau menguji kemurnian iman kita. Kita harus belajar baik. Semua proses, apakah itu di bawah atau di atas, semua tujuannya demi kemurnian iman. Maka jangan izinkan semangat rohanimu melempem. Saya katakan minggu lalu, indikasi orang suam-suam kuku itu mulai aras-arasan.
ibadah beraras-arasan, berdoa aras-arasan, baca Alkitab aras-arasan. Itu semua indikasi dari mulai iman kita semakin redup. Jaga iman. Iman itu tidak akan bertumbuh dengan sendirinya tanpa diusahakan. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Paulus. Jemaat Bukit Sion, saya mau ingatkan kita pada pagi ini. Beli emas yang dimurnikan oleh api, yaitu iman yang semakin berkualitas, melebihi emas murni yang panah yang dibakar oleh api. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman kita adalah tiket yang sah untuk menanti kedatangan Kristus. Iman satu-satunya tiket yang sah. Iman kepada Kristus. Ibrani menulis iman adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Bagi saya iman itu sederhana. Iman itu adalah memegang teguh semua yang ditulis di dalam Alkitab. Paulus bilang kepada Timotius, anak rohaninya, bertekunlah membaca Alkitab sampai aku datang. Kalau kita membaca firman, maka hati kita, pikiran kita penuh dengan firman. Kalau hati kita penuh dengan firman, Yohanes 15 berkata, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, dan firmanku tinggal di dalammu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Bapakku akan mengabulkannya. Yang kedua yang disebut oleh Rasul Yohanes yang harus dipersiapkan selain iman yang dimurnikan. Yang kedua ialah pakaian putih, pakaian pesta yang berbicara tentang hidup yang kudus dan benar. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Wahyu 16:15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian putih, pakaian kudus, pakaian pesta mutlak. Bukan hanya iman, tapi kesiapan hidup dalam hidup yang benar harus terus dipersiapkan. Sorga itu kudus. Terminologi sorga dalam iman Kristen itu kudus. Sorga itu kudus. Jaga pakaian, jaga kehidupan yang kudus. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tidak masuk yang najis, tidak masuk para pendusta,
Di dalam Wahyu 22 ditegaskan lagi, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tidak bisa masuk. Barang-barang najis, orang-orang najis. Hanya yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Maka jangan berbuat dosa lagi. Kita sudah dikuduskan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita pernah keliru, minta ampun sama Tuhan. Bertobat segera, berbalik kepada kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 9 katanya, sebab ia setia. Barang siapa mengaku segala dosa dan kesalahannya, ia setia mengampuni kita. Tuhan memberikan ruang bagi mereka yang boleh keliru. Tuhan memberi kesempatan kepada setiap orang yang pernah salah. Alkitab tidak menutup pintu bagi mereka yang pernah salah. Alkitab membuka pintu anugerah untuk mengubah cara hidup dari kekeliruan. Petrus pernah salah. Barangkali kalau diukur kesalahan Petrus dari semua orang pernah salah, itu sangat besar. Sampai menyangkal, mengatakan aku tidak kenal Yesus. Tapi Tuhan buka kesempatan sekali lagi bagi Petrus. Dan waktu Petrus kembali kepada Tuhan dengan kehidupannya yang baru. Petrus adalah salah satu rasul perjanjian baru yang amat dipakai Tuhan. Satu-satunya rasul yang bayangannya menyembuhkan orang-orang sakit. Petrus hanya berjalan, lalu bayangannya mengenai orang sakit sembuh. Satu-satunya rasul yang berkhotbah satu kali, 3.000 orang bertobat. Petrus pernah salah, iya. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan sekali lagi. Kalau ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan, kembalilah kepada Tuhan segera. Datanglah ke hadapannya, minta ampun. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan berjanjilah hidup lebih baik lagi. Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Jemaat Tuhan, pakaian putih, pakaian pesta, itu bicara tentang hidup yang kudus dan benar. Maka sebagai anak Tuhan, jaga pikiran untuk selalu kudus. Jaga perasaan untuk selalu kudus. Jaga perkataan untuk selalu kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam masa hidup ini. Seluruh hidup kita, itu yang disebut Alkitab bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalannya yang keliru, lalu mengarahkan hidupnya ke jalan-jalan yang benar. Semua kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk mengubah kita dari ciptaan yang lama menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah yang lama
sudah berlalu, yang baru sudah datang. Emas yang murni bicara iman, pakaian yang putih bicara tentang hidup yang kudus. Wahyu 3 ayat 4 akan saya baca lagi. Tetapi di Sardis, satu jemaat, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Maka saya mengingatkan jemaat Bukit Sion harus seluruhnya serius dan sangat serius menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penyesalan selalu datang terlambat. Jangan sampai kita tiba di satu titik hidup menyesal. Puji Tuhan, kita sudah lebih dahulu dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipanggil, kita orang-orang terpilih. Kita sudah bukan saja diselamatkan, tapi kita sudah dipenuhi dengan rohnya. Itulah tanda kita orang-orang terpilih. Jangan sia-siakan anugerah yang kau sudah terima. Ada orang yang sudah menerima anugerah, tapi dianggap ringan saja, disia-siakan. Esau adalah orang yang paling malang di muka bumi menurut saya. Esau yang seharusnya mewarisi hak kesulungan, tapi oleh karena sepiring kacang merah saja dia jual itu kepada Yakub adiknya. Maka sejak itulah Esau selalu kehilangan kesempatan. Tidak masuk akal. Yakub membawa makanan yang diminta oleh Ishak kepada Esau. Bahkan sebenarnya Ishak berkata apa? Kulitnya kulit Esau, suaranya suara Yakub. Sebenarnya ada keraguan, tapi itu semua terjadi oleh karena Esau sudah lebih dahulu menganggap tidak terlalu penting hak kesulungan. Besok ada banyak orang-orang Kristen yang akan terjebak seperti itu. Waktu Tuhan beri kesempatan, mereka tidak menghargakannya. Bukit Sion, mari kita hargakan kesempatan dari Tuhan. Kalau segala sesuatu ada waktunya, gunakanlah segala waktu sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita akan semakin ditolong, dipimpin oleh Tuhan. Saya baca lagi satu ayat lagi tentang pakaian putih, Wahyu 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kepada mereka yang menang akan dipakaikan jubah putih. Nama mereka tidak akan kuhapuskan dari buku orang hidup. Dan di hadapanku dan malaikat-malaikatnya, aku akan mengakui bahwa mereka adalah milikku. Di hadapan malaikat besok akan ada pengakuan bahwa kita milik Tuhan. Oleh sebab itu jaga kehidupan yang kudus. Jaga perkataan yang kudus. Jaga perasaan yang kudus. Saya sudah katakan, kita tidak bisa menghindari ketidakadilan di muka bumi. Pengkhotbah bilang, aku pergi kepada tempat
mencari keadilan, tapi aku tidak menemukan keadilan di sana. Itulah hidup di dalam dunia. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang buruk di depan kita. Maka jaga seperti sinyal yang ada di udara ini. Begitulah siasat-siasat iblis terus berkeliling, mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Bukit Sion, kita harus bersepakat, jaga hidupmu. Jaga hidupmu. Yesus pernah bilang, jadilah sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Itu artinya apa? Artinya kita bisa hidup lebih baik. Kita pasti bisa hidup lebih baik. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang harus dipersiapkan di kitab Wahyu tadi kita baca, minyak untuk melumas mata. Minyak untuk melumas mata adalah penglihatan rohani yang baik. Sesungguhnya peperangan kita di dalam dunia adalah penglihatan. Penglihatanlah yang membawa kita ke arah mana kita harus berjalan. Tujuan apa yang harus kita capai. Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Terhadap penglihatan yang dari surga, aku tidak pernah tidak taat, kata Paulus. Kita harus taat kepada semua urusan surga. Tidak ada kesempatan tawar-menawar tentang hukum surga. Semua kebenaran wajib kita hidupi. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat mampu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus punya penglihatan rohani yang baik. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku. Singkapkanlah mataku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaibanmu dari Tauratmu. Bukalah mataku supaya aku melihat ajaran-ajaran yang mengagumkan dalam hukum-Mu. Mata harus jelas. Mata adalah pelita tubuh, kata Yesus. Jemaat Tuhan, jangan sampai dibutakan illa zaman. Penglihatan harus terus dijaga. Maka Paulus bilang, kami tidak menaruh penglihatan kami kepada yang kelihatan semata. Tapi kami mengarahkan mata kami kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Allah tidak kelihatan. Arahkan mata kepada Allah. Yesus tidak kelihatan. Arahkan penglihatan kepada Yesus. Surga belum kelihatan. Arahkan penglihatan kepada surga. Salomo berkata, kalau orang mau gembira dan makan minum, harus ada uang. Kita tidak punya uang, kita tidak binasa. Paling menderita seketika di dalam dunia. Tapi kalau kita tidak punya penglihatan rohani, maka iman kita akan semakin meredup.
Dan kalau iman itu meredup, kita tidak punya kekuatan apapun kepada pengharapan di dalam Tuhan. Saya didorong mengingatkan, Yesus pasti datang kembali. Terpujilah Tuhan, karena janji itu ya dan amin. Terima kasih kepada Tuhan ada pertemuan di udara. Terima kasih kepada Tuhan ada pengangkatan orang-orang saleh. Terima kasih kepada Tuhan ada kebangkitan bagi orang mati. Kematian bukan akhir segala-galanya. Kalau dalam iman Kristen, mati itu istirahat. Orang istirahat pasti akan bangkit lagi. Meninggal itu istirahat. Pengkhot Wahyu 14 ayat 13. Jadi Bapak Ibu pikirkan soal kekekalan lebih penting dari soal kehidupan masa kini. Tuhan pasti datang kembali. Bersiaplah, bersikaplah dengan benar, bersiaplah dengan benar. Tuhan akan datang. Dan kalau kita terlambat, akan terjadi peristiwa air bah sekali lagi. Hanya 8 orang diselamatkan. Kalau kita tidak semua berjaga-jaga dan bersiap, hanya sebagian yang diselamatkan. Keadilan Tuhan pasti akan ada. Yang bersiap diselamatkan, yang tidak bersiap akan ditinggalkan seperti 10 anak gadis. 5 bijaksana mempersiapkan diri, 5 bodoh terlena saja, tidak peduli. Minyak tidak punya, tidur saja. Tapi yang bijaksana siap betul, minyaknya disiapkan, pelitanya disiapkan. Mempelai datang dan mereka punya kesempatan masuk bersama mempelai. Bukit Sion, kita harus bijak. Persiapkan minyakmu, persiapkan pelitamu dengan baik. Jaga, jangan sampai padam. Tuhan pasti datang kembali.